Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Sang Maha Kuasa ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas yaitu aneka permasalahan komputer dan cara penanganan masalahnya ya. Jadi materi ini ada di buku ajar ya. Ini akan saya jelaskan. Ada beberapa pencapaian ya dalam pembelajarannya. Yang pertama itu mampu memahami jenis-jenis kerusakan pada komputer, terus mampu memahami gejala-gejala kerusakan pada komputer ya, dan lain sebagainya. Di sini ada 6 ya untuk pencapaian pembelajarannya. Jadi untuk komputer ya yang kita gunakan dalam keseharian itu ada 2 kategori yang harus kita pahami. Yang pertama itu keterkaitannya dengan kerusakan hardware atau perangkat keras, dan juga kerusakan tentang software ya atau perangkat lunak. Jadi di sini jangan sampai kita tidak paham ya, ataupun nanti jika kita ada kerusakan pada keyboard, ganti keyboard, nanti dibilang harus diinstal softwarenya atau harus diinstal OS-nya. Jadi hal-hal terkecil seperti itu jangan sampai kita tidak paham atau dibodohi orang lain ya, atau mungkin nanti lagi servis ya kan, pengen ganti keyboard harus diinstal dan sebagainya. Jadi ada beberapa perangkat yang memang membutuhkan driver, ada yang cuma sekedar pergantian, tidak membutuhkan yang namanya software pendukung ya. Oke, kita lanjut aja. Yang pertama itu kita memahami kerusakan pada perangkat hardware ya. Jadi untuk perangkat hardware saya tidak perlu menjelaskan hardware itu apa aja, karena ada di video sebelum-sebelumnya. Nanti tinggal adik-adik atau mahasiswa pelajari lagi ya, atau bisa ditonton kembali materi yang sebelumnya. Yang pertama itu kerusakan pada power supply. Nah ini suatu perangkat ya, baik ada di laptop maupun yang ada di komputer, yang sangat besar pengaruhnya. Karena apa? Di saat kita menghidupkan komputer atau kita menghidupkan sebuah laptop, itu dipastikan arus listrik pertama kali akan mengarah kepada yang namanya power supply ya. Jadi kalau misalkan kita baik pengguna laptop ya, kita ada semacam baterai untuk penyimpan tegangan listriknya, tapi dipastikan power supply ini tahap awal di mana listrik itu akan masuk. Jadi kalau kita bermasalah dengan yang namanya power supply, itu dipastikan akan terjadi permasalahan juga dengan perangkat-perangkat yang lainnya. Jadi antara arus AC menjadi DC-nya atau listriknya tidak stabil, itu sangat mempengaruhi perangkat yang lain, karena dia akan menyambung ya ke perangkat yang lain. Nah, yang kita ketahui bahwa power supply itu ada beberapa perangkat yang memang terhubung oleh yang namanya power supply ya, baik itu dari bentuknya power on off ya, sebagai penghidup atau mematikan sebuah komputer, dan power supply juga yang menghubungkan ke beberapa peripheral atau perangkat yang ada pada komputer ya, yang langsung terhubung pada perangkat tersebut, seperti hard disk ya, terus motherboard ya, dan lain sebagainya. Jadi ini yang memang harus kita perhatikan yang namanya power supply ya, karena power supply ini sangat mempengaruhi kinerja dari sebuah komputer. Dan juga kita mengenal ya yang namanya
perangkat berikutnya. Jadi perangkat berikutnya kita masuk ke masalah BIOS. Ya, jadi kalau kita berbicara dengan yang namanya BIOS, di mana BIOS itu adalah Basic Input Output System ya. Nah, di sini untuk masalah BIOS ya, atau kita mengenal kata update BIOS, yang sering terjadi adalah masalah terjadi kerusakan pada komputer karena tidak jalan, bahkan tidak dapat masuk ke BIOS. Nah, jadi dipastikan sebuah komputer itu ya, baik kita pertama kali beli ya, kita merakit sendiri, itu dipastikan kita akan masuk ke BIOS, di mana BIOS ini berada pada yang namanya ROM, Random Only Memory. Jadi ROM itu sifatnya permanen ya, dimana dia memori yang sifatnya permanen, beda dengan RAM ya. Kalau RAM itu sifatnya sementara ya. Dan BIOS itu ya terletak pada ROM, sedangkan ROM itu terletak di motherboard. Ya, jadi jika kita menghadapi BIOS rusak atau korup, ada yang beberapa hal yang bisa kita lakukan. Ya, yang pertama kita bisa mendownload file BIOS-nya original ya, dengan cara seperti ini. Berikutnya itu yang kedua ya, file tersebut akan digunakan untuk mengembalikan BIOS pada bentuk aslinya ya. Jadi untuk update BIOS bisa dilakukan nantinya dari pengalaman. Ini lebih memudahkan dari pada kita merecover langsung ya dengan file update BIOS yang sudah gagal. Singkatnya, kita akan mengembalikan BIOS yang versi sebelumnya untuk diupdate ya, tapi tidak ingin langsung merecover ya versi update. Juga itu tidak terjadi apa-apa ya, atau tidak jadi masalah. Nah, terus kita membuat media USB DOS bootable ya, dan memasukkan BIOS file BIOS versi original ya pada Flash Tools versi DOS yang sudah kita download dengan media tersebut. Caranya kita bisa membaca di buku manual ya. Biasanya kalau kita beli sebuah komputer ada buku manual. Buku manual itu lebih mengarah ke yang namanya motherboard ya. Atau kita bisa mengunjungi website ya sesuai dengan produsen ya PC atau laptop yang kita miliki. Terus lupakan Flash Tools ya versi Windows karena tidak akan bisa digunakan. Dalam kasus ini kita bisa melihat bahwa jika menggunakan VGA onboard, layar monitor tidak akan menampilkan apapun atau gelap ya. Jika menggunakan VGA onboard itu kadang layarnya akan bisa berfungsi ya. Setelah media DOS bootable selesai dibuat ya, saatnya kembali ke PC yang bermasalah. Berikutnya kita masuk kepada baterai CMOS ya. Baterai CMOS ini semacam baterai jam ya, tapi biasanya dia bersifat haus ya. Memang masalah waktu ya, atau masalah umur. Di sini kita bisa lihat masalah ini sering timbulkan ya dari munculnya pesan CMOS seperti ini ya, atau baterai low. Nah, ini biasanya kita tinggal menggantikan baterai CMOS tersebut ya jika sudah tidak normal lagi ya. Berikutnya kita masuk kepada kerusakan motherboard. Nah, jika pada motherboard ya menyebabkan motherboard dan juga laptop mengalami kerusakan, berikut cara bisa kita mengatasinya. Yang pertama, jadi motherboard itu ada beberapa kendala. Yang pertama itu overheat ya. Overheat ini kondisinya terlalu panas ya, terlalu panas. Terus kita bisa menganalisisnya ya. Komponen yang sering mengalami panas itu ya biasanya seperti prosesor, hard disk, RAM, VGA ya, dan lain sebagainya. Jadi untuk panasnya sebuah CPU atau prosesor itu harus ada beberapa tahap yang memang harus kita lakukan ya. Jadi misalkan pada prosesor ya atau CPU
itu kita harus menambahkan semacam pasta ya yang diletakkan pada prosesor itu ya, biasanya di antara prosesor dan heatsink fan ya. Heatsink fan itu pendingin atau mengangkat hawa panas yang dihasilkan oleh prosesor. Jadi ada beberapa tahap yang memang harus kita maintenance ya dari perangkat yang ada pada komputer ya. Berikutnya kita masuk kepada pembahasan yang lain ya. Kita lihat pada mana ya. Nah ini kita masuk kepada permasalahan overhead ya. Nah ini pada motherboard nih ya. Kalau tadi pada prosesor, berikutnya kita masuk kepada motherboard. Nah, jika kita berbicara tentang motherboard ini sendiri ya, overhead atau panas, jadi kita harus menambahkan fan ya atau kipas tambahan. Maksudnya gini, kipas tambahan itu yang ada pada casing ya, casing komputer atau pada laptop itu juga ada semacam fan ya, fan kipas yang bertujuan apa? Untuk mengeluarkan hawa panas yang dihasilkan oleh motherboard ya. Terus kita bisa mengurangi beberapa aplikasi yang kira-kira memang aplikasi yang ada kita install pada laptop kita itu tidak begitu berfungsi ya, tapi di saat kita menghidupkan dia bisa berjalan sesuai dengan kebutuhannya ya. Maksudnya apa? Dia bisa ngerespon ya, atau dia bisa bekerja sendiri yang mengakibatkan tanpa kita menjalankan dia bisa aktif sendiri ya. Berikutnya apa? Itu sesuai dengan aplikasi yang dijalankan dengan spek komputer. Jadi kalau misalkan speknya memang standar untuk perkantoran, diharapkan ya kita harus menggunakan aplikasi perkantoran ya seperti Office ya. Jangan sampai nanti speknya masih Celeron atau dual core, kita menggunakan beberapa aplikasi yang sangat berat-berat ya, misalkan kayak Adobe Premiere, kita menggunakan Android Studio ya, dimana spek dari komputer yang kita miliki itu tidak sesuai dengan aplikasi yang kita install ya. Berikutnya itu selalu memaksimalkan ruangan udara ya, agar komputer kita tidak panas. Ini biasanya yang terjadi apa? Di saat kita menggunakan sebuah laptop itu di tempat yang memang membuat suasana laptopnya cepat panas ya, biasanya di kasur, di atas kasur gitu ya, di atas bantal, itu biasanya yang sering dilakukan. Nah itu dipastikan laptop itu cepat panas ya, karena sirkulasi dari udaranya itu tidak bisa keluar ya atau mengendap. Nah itu yang terjadi apa? Jika kita membongkar PC atau komputer, baik itu laptop, itu motherboardnya biasanya banyak debu-debunya ya. Debu-debu itulah yang biasanya mengakibatkan salah satu dari overhead atau terjadinya panas pada perangkat komputer, baik itu juga laptop ya. Oke, demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Insya Allah nanti ada kelanjutannya ya, materi tentang aneka permasalahan ini untuk komputer dan cara penanganannya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan atau proses penjelasannya kurang memahami. Saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.